teman-teman, ketemu lagi ya dengan saya Tommy Yusuf di channel Consult ya, mengenai Feng Shui dan Pace. Di video saya kali ini saya akan menerangkan mengenai salah satu tools ya, dari Feng Shui yang bernama, saya katakan tools karena itu memang suatu alat untuk mengetahui ya di mana sih sektor kita yang baik di tahun berjalan. Baik. Nah, itu namanya adalah Flying Star. Flying Star. Nah, Flying Star ini akan berubah setiap tahunnya. Di mana sih sektor-sektor yang oke, di mana sektor-sektor yang nggak oke menurut alam semesta. Mungkin ada orang yang bilang, wah dimanapun gue juga oke gitu. Maybe it's okay, fine aja. Tapi kalau ini kan saya bicara mengenai alam semesta dan saya bicara mengenai kaidah-kaidah alam semesta. Dan Feng Shui dan Pace ini akan saya sangkutkan juga dengan Loa. Kenapa Loa? Karena Loa itu juga sesuatu yang berhubungan dengan alam semesta. Nah, video saya kali ini akan membahas mengenai Flying Star di dalam Feng Shui berhubungan dengan Loa. Oke, semoga kalian suka. Please deh, please lagi. Mohon kalian bisa subscribe channel saya ini, kalian bisa like, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Semoga berguna. Ya itu aja sih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian dan moga-moga nih ilmu ini berguna untuk kalian. Oke, kita simak ya video saya ini. Makanya saya tadi di sebelumnya saya udah bicarakan bahwa ini berhubungan juga dengan law of attraction yang sama-sama alam nih, jadi klop nih gitu loh, jadi klop. Hanya bedanya satu ya, kalau law of attraction ini bicara mengenai bagaimana hukum tarik menarik antara kita dengan alam semesta. Nah, kalau Feng Shui dan Pace itu karakter. Kalau Feng Shui itu mengatakan bahwa di mana sih sektor yang baik untuk kita, baik di rumah, kantor dan lain-lain. Pokoknya di tempat kita beraktivitas. Nah, kalau Pace kita akan bicara lagi misalnya mengenai 4 pilar kita yang membentuk bulan, tahun dan jam, bahkan di mana sih yang cocok kita melakukan sesuatu untuk misalnya berbisnis, ketemu orang, meeting dan lain-lain. Seperti itu. Disitulah kalian harus melakukan sesuatu. Misalnya, makanya saya tadi sebelumnya saya udah bicarakan bahwa ini berhubungan juga dengan law of attraction yang sama-sama alam nih, jadi klop nih gitu loh, jadi klop. Hanya bedanya satu ya, kalau law of attraction ini bicara mengenai bagaimana hukum tarik menarik antara kita dengan alam semesta. Nah, kalau Feng Shui dan Pace itu karakter. Kalau Feng Shui itu mengatakan bahwa di mana sih sektor yang baik untuk kita, baik di rumah, kantor dan lain-lain. Pokoknya di tempat kita beraktivitas. Nah, kalau Pace kita akan bicara lagi misalnya mengenai 4 pilar kita yang membentuk bulan, tahun dan jam, bahkan di mana sih yang cocok kita melakukan sesuatu untuk misalnya berbisnis, ketemu orang, meeting dan lain-lain. Seperti itu. Setiap tahunnya. Misalnya contoh begini, saya nih orang barat. Tetapi pada saat tahun berjalan, barat itu lagi nggak oke. Jadi saya mencari pilihan-pilihan lain ya, pilihan-pilihan lain yang tetap merupakan sektor mata angin saya yang baik menurut Pace.
Nah, kalau kita sudah dapat mungkin 1 atau 2 tempat, kita mulai mengukur pusat rumah kita di mana. Saya juga akan menyertakan gambarnya supaya kalian tahu di mana sih saya harus mengukur dengan kompas. Nanti saya akan kasih lihat di tabel juga. Jadi intinya adalah pengetahuan ini atau ilmu ini jika kita sandingkan dengan loa itu keren banget. Nah, saya sih belajar sudah lumayan nih tentang loa, saya cari semua di channel YouTube. Jadi intinya kalau loa ini adalah jika kalian mencita-citakan sesuatu, mengidam-idamkan sesuatu, ya, dan kalian akan pakai loa, ingat satu hal. Apa ingat satu hal? Kalian tidak lagi berharap, tidak lagi kepengen atau apapun. Karena apa? Apa yang kalian bayangkan atau apa yang kalian nyatakan di dalam diri kalian itu sudah terjadi. Jadi nggak perlu lagi berharap. Nah, kalau kalian berharap, justru itu membuat kaidah-kaidah loa tidak bekerja terhadap kalian. Seperti itu kira-kira yang saya share dulu ke kalian. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian tinggal email saya, itu jauh lebih baik. Jadi saya bisa tulis panjang lebar daripada di komen ya. Tapi komen juga oke, saya harapkan komen. Jadi intinya itulah. Jadi apa yang kita punya di dalam alam semesta, angka-angka kita, di mana kita baik dan di mana kita kurang baik, terus kita gabungkan dengan loa, di mana kita akan scripting dan kita afirmasi dan lain-lain, kita jadinya lebih firm dengan apa yang nantinya akan kita peroleh. Itu. Jadi saya tunggu emailnya. Mungkin kalian akan bertanya, tapi intinya saya akan sertakan tabel-tabel nih supaya kalian mengerti. Terima kasih. Mohon di subscribe supaya saya tetap bisa berkarya di channel ini. Mohon di like dan di share ke teman-teman kalian. Terima kasih.